bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, saudaraku, pada 2 minggu yang lalu. Dan saya berharap kita bisa lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita melihat Keluaran pasal 3. Kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa penggembalaan harus bisa membawa kita sampai ke gunung Tuhan. Harus bisa menuntun kita sampai ke gunung Tuhan. Keluaran 3, kita lihat ayat yang pertama. Ya, dibacakan ayat pertama. Keluaran 3 ayat 1 demikian. Firman Tuhan. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, inilah yang sudah saya sampaikan kepada kita pada 2 minggu yang lalu. Yaitu, saudara, Musa biasa menggembalakan kambing domba. Musa terbiasa berada di dalam penggembalaan. Kalau Musa ada di dalam penggembalaan, berarti domba juga ada di dalam penggembalaan. Kalau Musa ada di dalam penggembalaan, berarti Musa melakukan tugasnya, menuntun domba itu sampai ke gunungnya Tuhan. Dan kita lihat, saudara, baik Musa maupun domba itu, Alkitab katakan sampailah ia ke gunung Allah, yang di gunung Horeb. Saya ulangi, penggembalaan harus bisa membawa kita ke gunung Tuhan. Penggembalaan harus bisa membawa kita sampai berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan perjumpaan dengan Tuhan harus membawa dampak keubahan hidup bagi masing-masing kita. Orang yang berada di dalam penggembalaan tetapi tidak ditandai dengan keubahan hidup, itu adalah domba yang tidak mencapai tuntunan hingga ke gunung Tuhan. Ini perlu kita cek, saudara. Apakah saya dan saudara sudah mau memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan melalui penggembalaan itu, untuk dibawa sampai mengalami Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan, sampai kita mengalami keubahan hidup. Kalau tidak, maka hanya seperti itu saja. Lama-kelamaan ibadah menjadi
sesuatu yang membosankan. Lama-kelamaan ibadah bukan satu tujuan hidup mencari Tuhan. Lama-kelamaan ibadah bukan lagi, saudaraku, satu yang utama. Karena ibadah tidak membuat kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat penggembalaan itu benar-benar menuntun, membawa, mengarahkan menuju gunung Tuhan. Kalau melewati gunung itu, Bapak Ibu, itu butuh waktu. Itu butuh tenaga. Kita harus beri waktu kita. Waktu berada di dalam penggembalaan. Waktu kita untuk mau dituntun ke gunung Tuhan. Kita berikan waktu kita. Sisihkan waktu, jangan sisa. Waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan kalau ada, tapi waktu itu sudah disisihkan. Nah, ini waktu untuk Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Sudah disisihkan, sudah dipisahkan. Ini waktu buat Tuhan. Ini gak boleh diganggu gugat. Ini waktu saya buat Tuhan. Harus disisihkan. Kalau tidak disisihkan waktu itu khusus buat Tuhan, maka cenderung nanti kalau ada waktu, ya saya akan pergi ke tempat penggembalaan. Kalau tidak ada waktu, ya apa boleh buat, kan Tuhan itu mengerti. Betul, Tuhan itu tahu. Tapi kalau saudara tidak mengerjakan bagian saudara yang telah diperintahkan oleh Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita harus mengerjakan bagian kita. Tuhan sudah menyediakan keselamatan, tapi saudara harus percaya, saudara harus beriman, saudara harus datang mengambilnya, mendapatkannya. Yesus bilang begini, kamu mempelajari Alkitab karena kamu tahu bahwa di dalamnya kamu akan beroleh selamat. Tapi sayang, setelah kamu mengetahuinya, kamu tidak mau datang untuk mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan diri kita tergembala, harus memberikan waktu terbaik kita, harus menyisihkan waktu terbaik kita untuk berada di dalam penggembalaan yang bertujuan menuntun kita mencapai gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, sampai pada tingkat kita mengalami keubahan hidup. Sebab biasanya orang yang mengalami Tuhan pasti akan mengalami keubahan. Karena tidak ada orang yang tidak mengalami Tuhan berubah. Bagaimana caranya? Hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Katakan amin. Nah, penggembalaan yang berhasil naik ke gunung Tuhan pasti akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, kemarin ayat 1 kita sudah belajar, kita lanjut hari ini ayat 2. Pasti akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, ayat 2. Mari kita perhatikan. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya.
Saudara, kita melihat di ayat 1 tuntunan itu membawa domba-domba dan Musa sampai ke gunung Allah. Dan di ayat 2 lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api. Saudara, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang tidak gampang untuk ditempuh, perjalanan yang menguras tenaga, bahkan perjalanan yang menguras waktu, menguras keringat. Dan pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau terlalu lama bisa bersungut-sungut, kalau terlalu lama bisa marah-marah di tengah jalan. Mau kemana kita ini? Mau kemana kita ini? Mau kemana kita ini? Ini gunung kan tinggi sekali. Kita sudah capek. Di mana kita pergi? Mau kemana kita pergi? Apa yang kita mau dapat ini? Musa ada-ada aja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan diri kita dituntun. Saya yakin dan percaya di dalam penggembalaan tidak boleh pengetahuan manusiawi yang kita pakai menuntun kita. Gak boleh saudaraku yang dikasihi Tuhan pengalaman-pengalaman yang lalu. Karena Tuhan itu kaya dengan berbagai macam cara. Pengalaman yang lalu belum tentu dipakai Tuhan hari ini. Pengalaman hari ini belum tentu itu dipakai Tuhan besok. Cara Tuhan menyembuhkan, perhatikanlah. Terkadang dia harus memegang menjamah. Terkadang dia hanya memerintahkan, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Terkadang saudaraku, ia campur-campur ludahnya dengan tanah. Ia kasih ke mata orang yang biji matanya tidak ada. Lalu ia suruh, basuhlah dirimu ke kolam Bethesda. Terkadang saudaraku dia tidak buat apa-apa. Dia hanya cukup memerintahkan saja. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, dia tidak selalu memakai cara yang itu-itu aja. Makanya di dalam penggembalaan jangan bosan. Berikan diri kita dituntun. Berikan diri kita dibawa masuk lebih dalam. Bahkan sampai kepada puncak yang tinggi pun di dalam kerohanian, level rohani yang lebih tinggi. Dan mungkin saudaraku tidak gampang untuk dapat dicapai. Tetapi kalau kita merelakan diri, merelakan waktu untuk mau dituntun dalam penggembalaan, firman yang akan menggembalakan kita, saya yakin lambat atau cepat kita akan melihat bahwa Tuhan menghargai pencarian kita akan pribadinya. Alkitab berkata Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Seandainya domba benaran itu di perjanjian lama dalam arti jemaat, maka jemaat akan mengalami Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara, perjanjian lama itu bayangan. Domba itu bicara jemaat. Dan Musa itu bicara tentang pimpinan jemaat yang menggembalakan domba. Dan mereka berhasil mengalami Tuhan di dalam tuntunan penggembalaan yang dilakukan oleh Musa. Tuhan menampakkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Apa sih yang kita cari dalam ibadah kita ini? Kalau hanya sekedar supaya kelihatan beragama, hanya sekedar
supaya kelihatan rohani, betapa sia-sianya kita. Kita hanya melakukan ibadah yang sia-sia. Atau sama dengan dibilang ayat Alkitab, melakukan ibadah buatan manusia. Jangan lakukan ibadah buatan sendiri. Lakukan ibadah di dalam penggembalaan berdasar pada tuntunan di dalam penggembalaan lewat firman. Firman itulah yang akan mengarahkan kita. Firman itulah yang akan menggembalakan kita. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Dahulu Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tapi di akhir zaman ini Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Namanya Yesus Kristus. Sudahkah kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara fisik? Belum. Dia tuntun kita lewat firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, pengalaman dengan Tuhan sangatlah penting. Musa saudaraku, dia ingin melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dia ingin menolong bangsanya sendiri ketika ada di dalam perbudakan. Tapi dia salah dalam melakukannya. Dia tidak mengerti. Akhirnya saudaraku, dia pukul orang Mesir, sekali pukul langsung mati. Dan ketika orang Mesir itu mati, dia bingung. Dia lihat kiri kanan, tidak ada yang lihat. Ya kubur itu orang. Tapi lama kelamaan akhirnya mulai tercium, mulai ada yang membicarakan Musa membunuh seorang Mesir. Akhirnya Musa bilang bahaya. Apa yang terjadi? Musa melarikan diri. Pada umur 40 tahun, umur yang dianggap sudah cukup matang, umur yang dianggap sudah cukup dewasa, tapi sampai pada kedewasaan umur belum tentu dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Belum tentu dewasa dalam perkara-perkara rohani. Akhirnya Tuhan giring Musa dalam pengalaman berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa mengalami Tuhan itu sangatlah penting. Saya mau ajak kita, jangan sekedar ibadah. Jangan sekedar asal-asalan ibadah. Miliki komitmen dalam ibadah untuk mengejar pribadi Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, hal-hal yang ajaib dari Tuhan, mujizat-mujizat yang tidak pernah bisa terpikirkan oleh akal manusia daging. Kita bisa alami hal tersebut kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, mari berikan hidup kita untuk digembalakan, supaya hidup kita dapat dituntun dan digiring mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita melihat mengapa Abraham di dalam hidupnya begitu kuatnya dia bertahan dalam iman. Ya, kita lihat pengalaman Abraham, saudara.
ia keluar memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia bawa hartanya yang ada, tapi di tengah jalan kandas, habis, ludes semuanya. Karena biaya sebuah perjalanan itu cukup besar. Dan ia berjalan, saudaraku, dan akhirnya semua harta yang ia bawa dari Mesir, dari Ur-Kasdim, itu semuanya habis dalam perjalanannya. Sampai-sampai Alkitab mencatat Abraham mengalami suatu yang sangat tragis, yaitu kelaparan sampai pada tingkat hampir mati. Untung dia lari ke Mesir. Ya, itu pun saudara tentu sebenarnya tidaklah dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dari sana Tuhan itu luar biasa. Dari sana ia membawa harta yang begitu banyak karena Tuhan menyertai dia. Memang ada kesalahan yang dilakukannya. Memang Tuhan tidak menyetujui cara-caranya. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Karena dia lihat Abraham sudah berkorban habis dalam mengikut apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai ia kelaparan betul. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dari Mesir ia membawa budak. Karena budak diberikan kepadanya. Salah satunya adalah Hagar yang menjadi budak daripada Sarah istri Abraham. Dikasih domba yang begitu banyak. Dikasih harta yang begitu banyak. Memang kalau Tuhan tidak beracara dalam hidup kita, kita tidak bisa mengalami hal-hal supranatural yang begitu ajaib atau mujizat-mujizat dahsyat, di mana tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Saudara, yang luar biasa adalah mengapa Abraham bertahan di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, bahkan tingkat kelaparan yang begitu mengancam nyawanya. Satu hal, ia sering mengalami Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saya mau bilang, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita rajin ibadah, sekalipun kita sudah sampai pada tingkat melayani Tuhan, dengan banyaknya tantangan ke depan, dengan banyaknya persoalan dalam hidup, dengan banyaknya persoalan dalam rumah tangga, yang bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan karakter di dalam rumah tangga kita. Banyak orang akhirnya berputus asa. Soboto namar Tuhanon, ngasa dia lele ngau namar Tuhan. Tapi kenapa? Mana buktinya? Rumah tanggaku tetap kacau, ekonomiku tetap berantakan, pekerjaanku belum berdampak, dan lain sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak yang menjadi kita persalahkan Tuhan, kita persalahkan gereja, kita persalahkan hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, Abraham di tengah-tengah banyak persoalan yang ia lewati dengan begitu menyakitkan. Mengapa ia kuat? Karena ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita, saudaraku, ibadah, tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, tidak mengalami Tuhan dalam roh kita, tidak mengalami Tuhan di dalam hidup kita, jiwa kita tidak disentuh Tuhan, roh kita tidak disentuh Tuhan, dan tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan, suatu hari nanti orang-orang tersebut akan sampai pada titik bahwa jangan-jangan Tuhan itu tidak ada.
akhirnya tidak kuat dalam melewati masalah. Akhirnya tidak kuat di dalam melewati berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup. Kita undur dari jalan Tuhan dan akhirnya banyak menyangkal Tuhan. Saudara, mari berjuang. Ibadah harus punya tujuan sampai mengalami Tuhan. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita tergembala? Sampai hari ini kita sulit mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Ibadah Tuhan nomor satu. Dibuktikan ibadah nomor satu. Cari Tuhan nomor satu. Perkara rohani nomor satu. Yang lain-lain menjadi nomor berikutnya. Kalau itu belum menjadi satu hal yang kita praktekkan dalam hidup kita, maka hidup kita belum pernah mengakui Yesus itu satu-satunya. Masih ada yang lain selain daripada Tuhan. Kalau nanti habis itu baru Tuhan. Apa itu? Harta Pak Pendeta. Jolo habis majui baru mah Tuhan. Molo selama itu masih ada Tuhan nomor 2, Tuhan nomor berikutnya, Tuhan nomor berikutnya, dan Tuhan nomor berikutnya. Tapi kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, walau harta banyak, walau jabatan ada, harus dia jadikan Tuhan nomor satu di dalam hidupnya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam hidupnya seorang Yakub sering diterjemahkan dengan jelek, itu si Yakob adalah penipu. Tapi walaupun saudara juluki dia adalah penipu ulung atau penipu apa, barangkali ia lebih memiliki pengalaman dengan kita. Ia pernah mengalami Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan luar biasanya, ia mengalami Tuhan bukan ketika bersama dengan orang tuanya. Ia mengalami Tuhan bukan ketika dekat dengan saudara-saudaranya yang dapat ia andalkan. Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru pada tidak bergantung kepada apa dan siapapun. Ketika ia masih dekat dengan orang tuanya, Yakub tidak mengalami Tuhan. Ketika ia masih ada di rumah orang tuanya, apa yang ia butuh orang tuanya cukupkan. Apa yang ia butuh Tuhan, orang tuanya selalu jawab iya. Tapi ketika ia dalam pelarian, dia tidak bersama dengan orang tuanya. Dan justru saat itu, orang tua tidak bisa menjadi andalan. Saudara tidak bisa menjadi andalan. Yang lain tidak bisa menjadi andalan. Satu-satunya bisikan hatinya, Tuhan, sertai aku dalam perjalananku ini menuju rumah pamanku. Yakub dutahe. Saudaraku, Alkitab mencatat di tengah perjalanan tidur beralaskan batu, ditemani dengan api yang menyala-nyala, dan langit tanpa plafon atau atap. Hujan langsung basah. Binatang datang langsung bisa masuk. Tidak ada dinding yang menghalangi. Tidak ada pintu yang akan dibuka dan ditutup. Tidak ada jendela yang untuk menyegarkan supaya udara segar masuk. Tidak ada plafon atau seng yang menghalangi hujan. Dia tidur sendirian. Dan justru di situ Tuhan jumpai dia dalam sebuah mimpi.
Saudara, hari-hari ini kalau saudara berkata, Pak, aku lagi butuh pertolongan. Kemana aku datang? Saudara tidak punya. Orang tua tidak bisa tolong. Saya mau bilang jadilah seperti Yakub. Ketika ia tidak berdaya, Tuhan menjumpai dia dalam mimpi. Dan Alkitab mencatat, Yakub diberkati dalam perjalanannya. Tuhan buat dia berhasil. Tuhan berkati apa yang ia kerjakan. Walaupun dia ditipu oleh pamannya, tapi berkat Tuhan selalu menyertai dia. Tidak ada satupun yang menghalangi berkat Tuhan tercurah atas Yakub. Sampai pada akhirnya Yakub terpilih sebagai bangsa pilihan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Saudaraku, mari kita beribadah dengan tujuan cari Tuhan. Mari kita beribadah dengan tujuan fokus hanya untuk mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kalau itu yang menjadi fokus kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyatakan diri dalam setiap kehidupan kita. Ayat 2 sekali lagi Pak, kita lihat. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara, orang yang mau dituntun di dalam penggembalaan ke gunung Tuhan pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dikatakan di sini, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saya katakan ini pengalaman rohani yang luar biasa. Pernahkah saudara memiliki pengalaman seperti ini? Melihat semak duri dipenuhi dengan api yang menyala-nyala, ya, tetapi saudaraku, duri itu sendiri, batangnya dan semua daun-daunnya tidak terbakar. Saya yakin kalau saudara melihat ini akan menjadi satu pemandangan, satu pengalaman yang sangat menakjubkan. Oh, luar biasa. Kenapa ada api berkobar-kobar, menyala-nyala, tapi kenapa itu semak duri tidak terbakar? Ini pemandangan yang luar biasa. Ini pengalaman yang menakjubkan. Saya mau katakan, inilah gambaran pengalaman-pengalaman rohani yang akan dialami oleh orang-orang yang tangannya dia beri untuk dapat dituntun, untuk dapat dibawa, untuk dapat diarahkan di dalam penggembalaan oleh firman kebenaran yang akan menuntun kehidupannya di dalam kebenaran sampai mencapai gunung Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang memberi diri untuk dituntun oleh firman itu. Pasti akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Orang-orang seperti ini yang rela memberi diri, yang memberi waktunya
pasti memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Melihat pengalaman yang luar biasa ini Bapak Ibu, firman Tuhan menuturkan bahwa Musa mengakui pengalaman itu adalah sebuah pengalaman hebat, ya, sebuah pengalaman hebat luar biasa, ya. Bagaimana lah ada api tapi tidak membakar, ya. Misalnya saudara lihat ada kayu tapi kayunya nggak terbakar, tapi api menyala-nyala. Luar biasa ini. Api apa ini? Tapi jangan dekat, nanti terbakar. Apinya menyala-nyala. Apinya berkobar-kobar. Sampai-sampai Musa yang hebat itu mengakui ini lebih hebat dari semua pengalaman-pengalaman hebatku. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat 3. Ayat 3, ya silakan. Ayat 3. Ya. Musa berkata, Ya. baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Terus? Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya. Dia mengakui, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa apa Bapak Ibu? Penglihatan yang hebat itu. Saya yakin kalau kita benar-benar mau memberi diri kita untuk dituntun dalam penggembalaan, saya yakin kalau kita mau dibawa ke puncak, ke gunung Tuhan, ke level rohani yang lebih tinggi, saya yakin kita juga akan mengalami pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini penglihatan yang hebat kata Musa. Luar biasa. Padahal Musa itu adalah seorang yang hebat. Musa itu memiliki pendidikan yang hebat. Dia adalah seorang cucu Firaun. Dia terdidik dengan sekolah-sekolah terbaik di Mesir. Dia pasti dididik hukum tata negara. Musa adalah calon Firaun berikutnya. Memang sudah ditargetkan dia menjadi calon Firaun. Kalau dia bergerak disertai dengan para pengawal. Kalau dia membutuhkan apa-apa, itu dayang-dayangnya banyak sekali. Semua apapun ada saat ia butuhkan. Dia ada di dalam kerajaan. Cucu Firaun, calon Firaun berikutnya, calon raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa cukup hebat. Tapi ketika ia sampai ke gunung Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan ia melihat api yang membakar semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar. Ia mengakui pengalaman yang kualami selama 40 tahun di Mesir, tidak ada apa-apanya. Ia berkata, penglihatan ini hebat. Saudara, saya mau bilang, kenapa kita habiskan waktu kita untuk yang tidak hebat? Padahal sebenarnya Tuhan siap membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang hebat. Kenapa kita menajiskan diri agar Tuhan tidak membawa kita kepada pengalaman hebat? Tapi kita menajiskan diri agar setan menghambat kita masuk dalam pengalaman-pengalaman hebat. Musa tidak mendapatkan itu di Mesir. Dia ada di dalam istana raja. Apa yang dibutuhkan ia bisa dapatkan. Ia sekolah di sekolah yang sangat hebat, bagus. Ia tentu dididik. Kalau istilah negara pada waktu itu, zaman itu saudara, ya seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu di bangsa ini.
pasti dia dididik dalam hal bela diri, pasti yang terbaik. Semua guru-guru yang paling baik dipanggil untuk melatih Musa. Ia dapatkan semua yang terbaik di Mesir. Tapi jujur Bapak Ibu, mari kita belajar mengakui kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahwa Musa mengakui dengan jujur. Alkitab ini jujur, dituliskan jujur, dikatakan di sini, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Saudara, hormati Tuhan. Berikan waktu kita yang serius dengan Tuhan. Setelah Paulus ketemu Tuhan, ia bilang, semua kehebatanku dulu sampah. Lebih hebat lagi di dalam Tuhan. Tapi sering sekali saudaraku kita lebih menyukai sampah. Kita menolak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu kita habis untuk sampah. 24 jam sehari saudaraku semalam kita habisi untuk mencari sampah, mendapatkan sampah, mengumpulkan sampah. Tapi satu hal Paulus bilang, semua yang ku dapat dulu, semua pengalamanku dulu sebelum ketemu dengan Tuhan, ternyata semuanya adalah sampah dibanding dengan perjumpaan yang begitu menakjubkan bersama dengan Tuhan. Ini juga yang diakui oleh Musa, seorang yang hebat, seorang calon Firaun, seorang yang luar biasa. Saya katakan tadi tidak ada kurangnya Musa ini selama dia ada di istana Firaun. Dia adalah calon daripada Firaun berikutnya. Tapi ketika ia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dikatakan di sana, yang ia alami adalah pengalaman yang hebat. Pengalaman yang hebat. Mari bayar harga saudara. Kalau kita mau mengalami pengalaman yang hebat. Hebat bukan menurut dunia. Hebat bukan menurut manusia-manusia daging di luar Tuhan. Tapi hebat menurut Alkitab. Hebat menurut firman Tuhan. Kalau kita ingin mengalami, rindu mengalami pengalaman yang diakui Tuhan hebat, bukan diakui dunia hebat, maka sisihkan waktu kita, berikan waktu kita untuk mau dipimpin, untuk mau digembalakan, untuk mau dituntun mencapai gunung Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami keubahan hidup. Maka saya yakin, saya percaya Tuhan pasti akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman hebat seperti yang pernah dialami oleh Musa. Sekali lagi, bukan hebat menurut manusia daging, bukan hebat menurut dunia, tapi hebat menurut pengakuan Tuhan. Hebat menurut pengakuan Alkitab. Bahwa apa yang dialami oleh Musa dikatakan itu pengalaman yang hebat. Saudara, sebenarnya Tuhan memiliki rencana-rencana indah bagi kita. Tapi masalahnya kita memilih rencana-rencana setan
Ia kotori kita, ia najiskan kita dengan dosa. Ia alihkan pikiran kita kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging, dan anehnya kita mau dialihkan. Sementara Tuhan mau menuntun kita, tapi setan mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia, yang menyebabkan kita lari dari rencana-rencana Tuhan yang hebat di dalam hidup kita. Tuhan ingin menjadikan saudara hebat. Tuhan ingin menjadikan masa depan saudara hebat. Tuhan ingin menjadikan saudara hebat di antara orang-orang di sekitar saudara. Tapi saudara memilih yang hebat menurut iblis. Saudara memilih yang hebat menurut dunia. Saudara memilih yang hebat menurut pikiran manusia daging kita. Dan kita meninggalkan rencana-rencana Tuhan yang hebat, luar biasa bagi setiap kita. Saya katakan Musa itu hebat. Firaun punya rencana hebat bagi dia. Tapi Alkitab mengatakan ia tidak memilih itu. Ia lebih memilih rencana-rencana Tuhan yang hebat di dalam dirinya. Paulus bilang semuanya itu sampah sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat setelah Musa dewasa, ia lebih memilih menderita bersama dengan umat Tuhan daripada bersenang-senang di dalam dosa daging, di dalam kehidupan di dalam dosa. Ia lebih memilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan, memikul salib bersama dengan umat Tuhan, melakukan firman bersama dengan umat Tuhan, daripada memilih hidup bersenang-senang di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemampuan Musa tidak perlu diragukan. Ia naik kereta emas, ia dikelilingi dengan pengawal. Saat ia membutuhkan sesuatu, semua saudaraku, wanita-wanita cantik mengelilingi dia saat dia ada dalam kerajaan. Dia orang hebat. Tapi begitu sampai di gunung bertemu dengan Tuhan, ia mengatakan ini lebih hebat. Ia mengatakan ini luar biasa. Dia tidak berkata pengalamanku di Mesir lebih hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita lebih mengakui perkara-perkara dunia itu akan menjadikan kita hebat? Karena kita belum mengalami Tuhan dalam hidup kita. Maaf Bapak Ibu, dulu saya bercita-cita anak-anak saya itu menjadi hamba-hamba Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya sudah tahu Alkitab. Raja Saul saja diurapi oleh seorang hamba Tuhan. Raja Daud yang hebat saja diurapi oleh seorang hamba Tuhan. Dan tangan seorang hamba Tuhan yang ada di kepala mereka. Saya ingin, tapi datang anak saya yang pertama. Enggak Pak, aku enggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak memaksa dia jadi hamba Tuhan. Dia bilang begini, Pak, nanti aku jadi sponsor pelayanan. Puji Tuhan. Dan aku mendoakan dia sampai hari ini. Supaya kelak apa yang ia katakan
benar-benar dapat terlaksana. Yang mengasihi Tuhan, itu yang menjadi kerinduan saya. Menjadi kerinduan kami. Anak saya nomor 2 lah. Yang tiba-tiba aku mau jadi hamba Tuhan. Karena udah mau mendaftar. Kemana nak? Udahlah daftarkan Bapak lah ke STT. Saya daftarkan. Anak saya nomor 3. Dulu saya bercita-cita jadi hamba Tuhan, tapi caranya begini. Nanti suamimu harus hamba Tuhan. Kalaupun tidak tercapai semuanya kan pokoknya punya kerinduan. Haleluya. Amin. Nah kau jangan jadi hamba Tuhan, tapi nanti kau kalau boleh suamimu hamba Tuhan. Bapak Ibu, di zaman akhir ini Alkitab mengatakan yang jahat semakin jahat. Yang baik semakin baik. Tingkat kejahatan tidak terbendung hari-hari ini. Mengapa saya merindukan keluarga ini menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dan menjadi hamba bagi Tuhan? Karena saya sudah bisa baca jauh ke depan, menjelang memasuki akhir zaman, dosa pasti akan merajalela. Kejahatan pasti akan merajalela. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan sekalipun bisa berjatuhan, apalagi di luar Tuhan. Itu makanya saya rindu. Dan saya tetap memiliki kerinduan Bapak Ibu. Suatu hari anak saya yang pertama tidak pernah meleset. Tuhan pasti akan tepati seperti yang ia rindukan. Sejak dari dalam kandungan saya sudah doakan siang, pagi, malam. Sejak dalam kandungan nanti jadi hamba Tuhan yang diurapi. Saya teringat akan hamba Tuhan Insinyur Niko, ya, dipersembahkan mamanya jadi hamba Tuhan, tapi tidak jadi hamba Tuhan. Lama berikutnya justru saudara-saudaranya, adik-adiknya yang duluan jadi hamba Tuhan. Lama, tapi panggilan Tuhan tidak bisa ia hambat. Suatu saat di tengah perjalanannya, di tengah karirnya yang lagi menancap, dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan sekali dipanggil jadi hamba Tuhan, gak tanggung-tanggung, akhirnya mengatasi semua saudara-saudaranya di dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan. Nah itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan hari ini oleh apa yang diinginkan oleh anak-anak kita hari-hari ini. Gak apa-apa, selalu doakan saja mereka. Saya yakin suatu hari Tuhan akan giring mereka dalam kehendak dan rencananya yang terbaik. Paling tidak jaga anak-anak kita untuk tidak keluar dari hadirat Tuhan. Kemanapun mereka pergi cari Tuhan. Walaupun mereka bekerja di dunia sekuler, tapi cari Tuhan. Karena di luar Tuhan itu pasti binasa. Jangan sampai di luar Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita lihat Paulus mengakui dulu dia seorang sarjana Bapak Ibu. Dia seorang yang berpendidikan, bukan asal-asalan, bukan orang buangan. Dia bukan penjala ikan. Dia adalah seorang sarjana.
Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia bilang, dulu apapun yang pernah kualami sampah semuanya dibanding dengan pengalamannya setelah di dalam Tuhan. Demikian juga Musa, apa yang dia alami dulu di Mesir, ia mengakui setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Ia berkata, ini lebih hebat. Silakan dibacakan dulu, Pak. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Ayat 3. Ya. Musa berkata, Ya. baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Coba saudara, ia berkata, ia mau melihat penglihatan, ia mau memeriksa penglihatan yang hebat itu. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kita yang mau digiring ke gunung Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman yang hebat bersama Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mengalami pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Hanya kalau kita naik terus ke level yang lebih tinggi secara rohani. Kalau hanya biasa-biasa kerohanian kita tidak akan mengalami pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau digiring, mau dituntun, mau dibawa di dalam penggembalaan sampai ke level rohani yang lebih tinggi, maka kita pasti akan mengalami pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Inilah yang mengubah hidup, Bapak. Pendidikan hebat tidak mengubah hidup. Memiliki jabatan tinggi tidak mengubah hidup. Bahkan saya katakan makin sombong. Tentu beda dong dengan anak-anak Tuhan. Tapi biasanya orang dunia pasti makin sombong. Makin tinggi hati. Pengalaman dengan yang hebat di dalam dunia tidak akan membawa kepada keubahan hidup. Tapi Bapak Ibu, pengalaman bersama dengan Tuhan telah membawa Musa mengalami keubahan hidup. Dan akhirnya setelah ia mengalami keubahan hidup, ia dipercayakan Tuhan untuk diutus menjadi pembebas bagi bangsa Israel yang masih ada di bawah perbudakan. Inilah yang mengubah hidup Musa, saudaraku, yaitu perjumpaannya dengan Tuhan, pengalamannya dengan Tuhan, sentuhan Tuhan dalam rohnya, ya, bukan pendidikan yang hebat. Itu dia dapatkan di Mesir. Bukan pengalaman di istana, ia dapatkan itu di Mesir. Bukan pengawal para prajurit di istana, itu ia dapatkan di Mesir. Tapi hidup Musa diubah menjadi luar biasa, diubah menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan, adalah berkat perjumpaannya dengan Tuhan. Ayo kita rindu alami Tuhan, Bapak Ibu. Ayo kita rindu naik ke level rohani yang lebih tinggi. Ayo kita serius lebih dan lebih lagi di dalam penggembalaan, menyerahkan diri secara sungguh-sungguh. Semua keangkuhan hidup, semua kehebatan secara daging, semua kehebatan secara duniawi akan meleleh ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam roh kita, dan kita akan diubahkan. Semua yang kita dapatkan dalam dunia, semua yang kita miliki dalam dunia, menjadi bukan lagi pegangan kita satu-satunya, bukan lagi andalan kita satu-satunya, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang mengubah hidup kita, yang menjadikan Tuhan pegangan kita satu-satunya. Katakan amin, kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan Tuhan.
Haleluya, katakan amin. Nah ini menarik Bapak Ibu, coba kita lihat ayat 4. Ayat yang keempat. Ayat 4. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Ya. berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Terus. 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, saudara, memang Bapak Ibu, ini bukan dosa. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa pengalaman penglihatan yang hebat itu. Ini memang bukan dosa. Tetapi Bapak Ibu, betapa banyak anak-anak Tuhan, betapa banyak sidang jemaat sampai kepada kami para hamba Tuhan yang juga Tuhan melihat seringkali kita menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perjalanan pelayanan penggembalaan, ibadah penggembalaan yang kita lakukan di dalam penggembalaan hendaknya jangan menyimpang. Tujuannya jangan menyimpang. Harapan kita jangan menyimpang. Mata kita jangan menyimpang. Semua harus tertuju sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan dalam hidup kita di dalam penggembalaan. Jangan melawan, jangan menyimpang, jangan berontak, jangan melawan, tapi taklukkan hidup dalam seluruh apa yang menjadi keinginan Tuhan lewat firman yang disampaikan dalam penggembalaan kita. Saya yakin tujuan firman adalah baik, akan membawa kita sampai berkenan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyimpang untuk melihat, tapi menyimpang dalam hal negatif, alangkah baiknya jangan kita inginkan hal itu di dalam hidup kita. Sebab di sini kita melihat, saudara, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, kalau kita menyimpang, ditegur oleh Tuhan, alangkah baiknya jawab, ya Tuhan, aku mau bertobat. Ya Tuhan, aku mau berubah. Ya Tuhan, au mangoloi. Jangan melawan, jangan memberontak. Nanti kita tidak sampai ke gunung Tuhan. Segera jawab panggilan Tuhan, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini semak duri, rumput-rumput, hutan. Perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan tiba-tiba mengatakan kepada Musa, tanah yang engkau pijak itu kudus. Tanah yang engkau pijak itu suci, kudus. Tanggalkan kasut dari kakimu. Mungkin Musa sempat berpikir begini,
Hah? Hutan kayak begini kudus? Hah? Rumput-rumputan kayak begini nggak ada yang ngurus, dibilang Tuhan kudus. Saudaraku, mengapa Tuhan menyebut tempat itu kudus? Karena di tempat itu Tuhan sedang berada. Maka Tuhan mengatakan kepadanya, ini lokasi, ini Musa. Di sini hadiratku ada. Di sini aku berdiam sekarang Musa. Seluruh wilayah daerah ini yang engkau lihat itu kudus. Tanggalkan kasut. Saudara, ternyata Tuhan membawa Musa untuk melihat kepada dirinya. Bah, najis doa beau. Bah, kotor doa beau. Bah, berdosanya rupanya aku. Mengapa banyak orang hanya melihat kesalahan orang lain, hanya melihat dosa orang lain, hanya melihat kekurangan orang lain, hanya melihat kelemahan orang lain, hanya melihat perbuatan jahat orang lain, dan dia tidak pernah melihat kepada dosanya, kekurangannya, dan semua kejahatan-kejahatannya. Kenapa, saudara? Karena memang ia belum memiliki kacamata Tuhan. Dia hanya memiliki kacamata manusia dagingnya. Makanya ia hanya melihat kepada dirinya. Beda dengan orang yang sudah melihat Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan dalam rohnya. Maka orang itu akan melihat kacamata Tuhan, akan pakai kacamata Tuhan. Ketika dia menggunakan kacamata Tuhan, barulah ia sadar ternyata aku orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Aku ini menjijikkan, aku ini najis, aku ini kotor, aku ini jahat, dan tidak layak dekat-dekat dengan Tuhan. Saudara, hanya oranglah yang mengalami Tuhan. Paling tidak perjumpaannya dengan firman yang menyentuh rohnya, barulah dia bisa pakai kacamata Tuhan untuk melihat kepada dirinya. Kalau ternyata dirinya lebih banyak dosanya dibanding dengan orang lain. Saudara, ayo merapat terus sampai ke hadirat Tuhan, sampai mengalami Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan. Ayo terus rapat, ayo terus dekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya pengalaman kita dengan Tuhan akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah cara pandang kita, sehingga kita tidak fokus memperbaiki orang, tapi kita fokus memperbaiki diri yang masih banyak kurangnya, yang masih banyak tidak layaknya di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang biasanya sudah mengalami Tuhan itu sudah beda. Lebih gampang mengampuni, lebih gampang mengasihi, lebih gampang bersabar. Musa langsung mengalami Tuhan dalam hidupnya. Di Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu, Musa dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan. Mengapa harus dimulai dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mengapa? Supaya dia bisa nanti sabar menghadapi karakter manusia. Manusia
yang keluar dari perbudakan itu. Kalau boleh saya bilang, orang yang dia pimpin itu adalah orang-orang yang memang saudaraku karakter amburadul. Orang-orang yang memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang terbiasa kasar. Kalau Musa tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia bilang, dulu aku bunuh orang Mesir sekali pukul. Mau kau kupukul? Biar setengah pukulan kau mati. Tapi Musa diubah. Waduh Tuhan, hapus saja namaku dari buku kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saking lembutnya hatinya, dia lebih berpikir orang ini harus diselamatkan. Lebih baik aku mati. Orang ini dia mulai memikirkan keselamatan orang lain dibanding dengan keselamatan dirinya sendiri. Kapan itu bisa terjadi? Saat Musa mengalami Tuhan dalam hidup. Mengapa kita menginginkan kejatuhan orang lain? Mengapa kita menginginkan kehancuran orang lain? Mengapa kita menginginkan kebinasaan orang lain? Mengapa kita suka menjelek-jelekan orang lain? Satu hal Bapak Ibu, kita belum mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dia masih menyentuh kita di sini, belum menyentuh kita di sini. Alami sentuhan Tuhan di sini, bukan di sini. Kalau kita mengalami sentuhan Tuhan di sini, masih pengetahuan, otak kita yang main, pikiran kita yang main. Tapi kalau sudah disentuh roh kita, maka roh kita akan menghidupkan jiwa kita, menghidupkan seluruh gerak-gerik kita untuk masuk di dalam seluruh kehendak daripada Yesus Kristus dalam hidup kita. Coba lihat agama tetangga. Mari kita berkaca. Mari kita melihat. Mari kita buka mata. Tidak sejalan bunuh. Coba lihat orang-orang yang rohnya sudah disentuh oleh Tuhan. Ada kejahatan yang ia lakukan adalah, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah orang-orang yang rohnya sudah disentuh. Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami sentuhan Tuhan dalam hidupnya, saya katakan, semua kita para pelayan, semua kita sidang jemaat yang sudah dewasa, inginkan orang lain bahagia, inginkan orang lain lebih baik, inginkan orang lain lebih diberkati. Maka saya yakin sikap yang ada dalam hatimu itu yang dilihat Tuhan. Sebelum keinginanmu tercapai terhadap orang lain, engkau sudah lebih dulu diberkati Tuhan. Sebab sikap hati kita itu, saya katakan, inginkan orang lain lebih baik, inginkan orang lain lebih maju. Dalam kerohaniankah, dalam pelayanankah, dalam hal apa saja, inginkan orang lain lebih baik. Mengapa? Itulah pikiran Tuhan. Itulah sikap Tuhan. Itulah hati Tuhan. Dia tidak menginginkan kejatuhan siapapun. Dia tidak menginginkan kehancuran siapapun. Makanya saya heran Bapak Ibu, kalau sampai pada tingkat seperti kami para hamba-hamba Tuhan menginginkan kehancuran gereja lain, saya katakan ada yang salah. Ada yang salah. Jemaat ini saja tidak boleh menginginkan orang lain jatuh dan hanya dia yang bangkit. Musa setelah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, ia berkata, Tuhan, kalau engkau binasakan semua bangsa ini, hapus namaku dari buku kehidupan.
lebih baik aku tidak ada daripada bangsa ini tidak ada. Kenapa? Hatinya mengalami Tuhan, hatinya sudah diubah menjadi hati seperti Tuhan. Saya yakin tidak mungkin lebih baik hati Musa daripada hati Tuhan. Tidak mungkin. Tapi Tuhan uji Musa. Tuhan korek hatinya. Tuhan lihat hatinya. Ternyata hati Musa sudah memiliki hati Tuhan. Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian dengan kita semua. Para pelayan-pelayan ini. Inginkan temanmu lebih baik dari kita. Demikian semua sidang jemaat. Inginkan temanmu lebih baik dari kita. Maka sikap hatimu itu yang dihargai Tuhan. Sebelum keinginanmu terjadi buat orang lain, Tuhan sudah memberkatimu lebih dulu. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan sikap hati yang seperti itu. Haleluya. Mari kita inginkan. Karena sikap hati yang diinginkan bukan kehebatan. Sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita bukan kehebatan. Tuhan sadarkan Musa, Musa, engkau orang berdosa. Musa, engkau najis. Musa, engkau kotor, tidak layak masuk. Tanggalkan dulu kasutmu itu. Saudara, kita ingin diberkati. Tapi kita menghadap Tuhan dengan kasut yang kotor. Kita ingin doa kita dijawab. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan kasut yang kotor. Saudaraku, Tuhan mau memeriksa penglihatan itu. Padahal api itu adalah gambaran kehadiran Tuhan. Lalu saudaraku, kehadiran Tuhan di dalam api itu membuat tempat itu menjadi kudus. Dan Musa mau masuk di dalamnya mendekati diri. Dan Tuhan bilang, engkau tidak layak. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu ke kita. Kalau kita ingin menghadap Tuhan, jangan dengan kasut kotor. Jangan dengan pakaian kotor. Jangan dengan sikap kotor. Jangan dengan pikiran kotor. Jangan dengan jubah kotor. Kita harus tanggalkan dulu. Baru layak kita menjumpai Tuhan yang kudus itu. Dan ketika kita dilayakkan berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu, maka kita akan diubahkan. Kita akan mengalami pengalaman hebat. Kita akan mengalami keajaibannya. Kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tanggalkan kasutmu. Sikap buruk tanggalkan. Sifat buruk tanggalkan. Sikap suka menjelekkan satu dengan yang lain tanggalkan. Tanggalkan dari kehidupan kita. Sikap sombong tanggalkan. Sikap rendah diri juga tanggalkan. Minder itu tanggalkan. Karena kita ini milik Tuhan. Kita ini gambarnya Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Sekali lagi, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi selama kita mencari Tuhan, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Kapan didapatkan oleh Musa ini? Ketika ia mencapai gunung Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, di dalam penggembalaan ini, saya menyerukan untuk kita di dalam mencari Tuhan, tanggalkan kasutmu. Kasut itu adalah gambaran dosa. Kasut yang tidak layak itu adalah gambaran dosa. Saudaraku, di dalam Alkitab untuk
untuk dosa yang dipakai adalah untuk kudus yang dipakai adalah kata hagios, memisahkan diri. Hagios ini mengandung arti benda atau makhluk yang dipisahkan atau diistimewakan untuk sesuatu tujuan tertentu. Kalau hidup kita sudah dikhususkan untuk tujuan Tuhan, untuk tujuan cari Tuhan. Hari ini hari Minggu, dari rumah kita tadi kita khususkan tujuan, itulah yang dikhususkan. Dikhususkan tujuan cari Tuhan. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan dosamu, tanggalkan kekerasan hati, tanggalkan semua embel-embel yang tidak berasal dari Tuhan, tidak berasal dari kebenaran firman. Tanggalkan semuanya itu, karena hanya akan menghalangi kita diizinkan Tuhan masuk dekat-dekat dengan Dia. Tanggalkan semuanya. Jadi sistem penggembalaan yang baik, sistem penggembalaan yang benar adalah menuntun kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sistem penggembalaan yang benar adalah membawa kita naik ke level rohani yang lebih tinggi, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang akan dipakai menuntun kita yaitu firman. Ya, gembala harus menuntun dengan firman. Itu makanya Bapak Ibu doakan agar gembala saudara mendapatkan firman dari Tuhan. Sebab firman yang ia dapatkan dari Tuhan, itulah yang akan ia sampaikan kepada saudara untuk menuntun saudara mengenal Dia dengan baik, untuk menuntun saudara sampai ke gunung Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keubahan hidup, dan mengalami pengalaman-pengalaman hebat daripada Tuhan itu sendiri. Cepat atau lambat pasti akan mengalami pengalaman hebat dari Tuhan. Ya, walaupun di semak duri, walaupun di keadaan yang tidak baik, walaupun di keadaan yang tidak menyenangkan, walaupun di keadaan yang tidak mengenakan, tapi lambat atau cepat Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman dahsyat bersama dengan Tuhan lewat api firman yang turun dari sorga, lewat api Roh Kudus yang turun dari sorga, dan lewat api kasih Kristus yang turun dari sorga, menghampiri, menyentuh, menjamah hidup kita, roh kita, supaya kita diubahkan seperti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita